Perkenalkan, nama saya Yolanda Michelle dari kelas 12 Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan pencapaian belajar kita selama kelas 12 di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, inilah contohnya. Dalam kelas 12 ini, kita sudah mempelajari 3 pencapaian, yaitu referensi, kosakata baru, dan juga esai. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi terlebih dahulu. Resensi adalah pertimbangan penilaian sebuah karya mengenai kelebihan dan kekurangan karya, sehingga kita dapat mengetahui karya ini dapat diminati oleh penikmatnya atau tidak. Nah, yang bisa diresensi antara lain adalah sebuah karya lagu, karya musik, karya film, dan karya-karya lainnya. Nah, untuk resensi memiliki 4 unsur. Yang pertama ada judul, identitas karya, kelemahan dan kelebihan karya, dan yang terakhir kesimpulan. Yang kedua yaitu kosakata baru. Kosakata baru adalah kumpulan kata yang baru masuk ke dalam kaidah suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa kosakata baru dapat muncul? Karena akibat adanya perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan masuknya bahasa lain atau bahasa asing. Terus contohnya antara lain yaitu tetikus, pengganti kata mouse atau elektronik. Lalu yang kedua juga ada modern yang artinya terbaru. Dan yang terakhir yaitu adanya warganet yang bisa disebut juga netizen. Nah, yang selanjutnya itu esai. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai dapat didefinisikan sebagai sebuah tulisan yang memberikan pandangan singkat tentang suatu isu dari perspektif pribadi penulisnya. Secara garis besar, esai juga dapat menyampaikan informasi, gagasan, argumen, serta ekspresi emosi dari penulis terhadap subjek tertentu. Nah, esai juga memiliki 3 struktur yang terdiri dari pembukaan, isi, dan juga kesimpulan. Dalam pembukaan, penulis memperkenalkan hal atau topik yang akan dibahas dalam esai. Pada bagian ini, esai yang akan dikemukakan harus ditulis dengan jelas dan singkat. Nah, yang kedua yaitu isi atau bagian kedua, dapat juga disebut dengan tubuh esai. Di sini penulis menuliskan kalimat pendukung serta argumen-argumennya. Argumen yang ditulis harus jelas dan juga relevan. Nah, yang ketiga yaitu kesimpulan. Penulis menuliskan ulang esai serta subtopik yang telah dibahas pada bagian tubuh esai dengan tujuan memberikan sintesis dan juga meyakinkan pembaca bahwa argumen yang ditulis itu sudah benar dan valid. Nah, untuk yang terakhir yaitu tujuan esai. Nah, tujuan esai antara lain untuk menyampaikan informasi. Nah, esai dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang relevan tentang suatu topik ilmiah kepada pembaca awam. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Esai dapat diyakinkan pembaca bahwa argumen penulis kredibel dan juga masuk akal. Yang ketiga yaitu membujuk. Esai dapat digunakan untuk membujuk dengan cara mengunggah emosi dan pikiran mereka. Yang keempat, refleksi diri. Esai dapat digunakan untuk refleksi diri. Yang kelima, untuk sudut pandang yang berbeda. Esai dapat digunakan untuk melihat sudut pandang yang berbeda dari suatu permasalahan. Lalu yang selanjutnya itu berbagi cerita. Esai dapat digunakan untuk berbagi cerita dengan cara berbagi hal-hal yang menarik dalam kehidupan. Nah, yang terakhir yaitu menumbuhkan jiwa kritis. Esai juga dapat digunakan untuk menumbuhkan jiwa kritis dan kreatif pada mahasiswa. Jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai resensi, kosakata baru, dan juga esai. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas dalam penjelasan tersebut. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.